Selamat sore, selamat berjumpa kembali pada tutorial singkat yang akan kita bahas. Ada 3 sore hari ini, yaitu web captioner, yang dimana kita berbicara langsung tertulis di layar. Kita atau saya memakai um, software gratis namanya Web Captioner. Ini ada di sebelah kanan saya. Ya, Web Captioner ini kita harus login supaya settingan kita bisa pakai di tempat lain. Kalau kita lihat settingannya, mari kita masuk ke setting, ya. Setting. Nah, di sini ada after 2 second no audio, dia akan lompat 5 baris. Ya. Nah, ini settingannya defaultnya ini. Appearance. Nah, ini penting appearance. Appearance-nya, teksnya itu open dialysis. Dyslexic, ya. Italic atau regular. Kita bilang regular aja dah, ya. Jadi tegak. Text color putih. Text size 2, line height 1,2, line spacing 0,1. Kemudian alignmentnya adalah full alignment, tapi kita potong sepertiga aja, ya. Full alignment kita potong sepertiga, jadi lower third. Paddingnya 0,5. Nah, jangan lupa language-nya kita pakai Indonesia, ya. Jadi itu adalah settingan yang utama. Kita balik lagi, ya. Ini settingannya seperti yang saya bilang dan kita lihat di layar. Settingan itu adalah settingan font, settingan tinggi font 1,2, fontnya 2, dan seterusnya yang tadi saya buka di web captioning. Jadi bila kita berbicara, dia akan langsung menerjemahkan ucapan kita ke dalam kata-kata. Seperti yang kita lihat di gambar di layar, ya. Kata-kata saya langsung tertulis di layar. Jadi yang pertama sudah selesai, ya, tutorial bagaimana kita menangkap web captioner melalui window capture di sini. Nah, window capture di sini ini Google Chrome. Selalu dipakai Google Chrome, ya, karena di sini memakai Chrome Speech to Text, Google Speech to Text. Sorry. Itu dia. Jadi web captioner itu kita capture dengan window capture. Window capture point ke browser, browsernya ke ini yang aktif, Google Chrome, ya. Web captioner sudah selesai, itu aja. Nah, tapi ini tadi kan full, ya. Tadi full, kita turunkan dengan kita press alt. Nah, kalau kita full begini nih, terus kita hanya mau tiga baris seperti ini, ya. Jadi selagi kita alt di komputer kita press, cursor kita turunkan jadi 3 baris di layar. Oke, web captioner sudah selesai.
kita tangkap di OBS. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai audio monitoring. Nah, audio monitoring ini tidak ada hubungannya dengan plugin audio monitor. Ya, jadi Jadi audio monitoring di set di global. Di sini. Ya. Monitoring device kita ke speaker. Ya. Semua speaker dari USB headset. Ya, kita bisa pilih nih. Ya. Monitoring device-nya karena kita mau monitor, ini kita pilih yang ke headset kita. Headset saya namanya speaker GS3. Ini monitoring device. Ya, monitoring device ini untuk memonitor suara. Kalau kita bicara, kita bisa dengar. Ya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara kita tutup ya audio input saya di speaker only, kita bisa dengar di sini. Ya, di sini audio inputnya kita bisa dengar. Oh sorry, audio inputnya di sini. Jadi kita monitornya di sini nih. Advance. Nah, ini. Jadi yang tadi itu di audio setting, advance audio monitoring, dia link ke sini. Ya, ke advance audio monitor. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita monitor dan output, kita bisa mendengar selagi kita berbicara. Seperti ini. Pak ya. Ini saya dengar suara saya selagi saya berbicara. Ya. Jadi itu adalah cara kita memonitor mikrofon kita sehingga kita bisa mendengar dan kita bisa adjust settingan dari input mikrofon yang di sini disebut input dynamic microphone. Oke, sekarang saya off-kan lagi. Nah, kalau saya off-kan di sini, saya tidak bisa mendengar suara saya sendiri. Ya, jadi yang di depan itu di setting audio monitoring device-nya kemana? Nah, jadi penting selalu monitoring device-nya ke headset. Headsetnya itu yang saya di sini speaker GS3. Jadi monitoring device-nya bukan ke speaker ya, ke speaker PC kita, bukan ke headset. Ya, monitoring device-nya kita udah pilih ke headset. Berarti kalau kita klik tadi di advance ini, kalau kita mau monitor ini, nah, selagi kita berbicara, kita bisa mendengar. Oke, good. Ya, jadi itu tutorial mengenai kegunaan audio monitoring. Kemudian, audio input ini, mikrofon ini, saya set sedemikian rupa sehingga suaranya soft, ngebass, dan jelas. Bagaimana settingannya? Kita lihat di sini. Filter. Nah, filter ini ada noise gate, ada kompresor, ada gain, ada noise suppression, ada VST. Ya. Pertama-tama noise gate. Noise gate settingannya
close threshold minus 53. Open threshold minus 45. Ya. Attack 25, hold time 20 millisecond, release time 150 millisecond. Itu noise gate. Kemudian kompresor. Kompresornya saya pakai rasionya 4:1. Thresholdnya 18, minus 18. Attack-nya 6 millisecond, release-nya 60 millisecond. Output gain-nya sepertiga dari threshold, yaitu minus 6 atau 5,9 dB. Kemudian gain. Gain-nya di sini saya pakai standar. Default 0. Ya. Nah, noise suppression. Noise suppression di minus 26 dB. Ya. Itulah yang membuat mikrofon saya bagus, tidak storing, dan jelas. Kemudian ada tambahan. Saya tambahkan filter Marvel GEQ untuk membuat suara lebih jernih. Kita buka. Nah, ini dia. Ya, audio input Marvel GEQ. Ini settingannya macam-macam. Ya, saya setting ke brighter and bassy. Udah diactivate. Suaranya seperti ini yang saya rekam. Ya, jadi itu adalah cara kita membuat mikrofon di OBS terdengar enak, jelas, dan bassnya cukup, tidak storing, seperti ini desainnya atau settingannya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai host kadang-kadang kita menyetel YouTube di sini, ya. Jadi kita buka YouTube, kemudian kita tangkap dengan window capture YouTube. Nah, di sini. Ini saya udah tangkap window capture YouTube. Ya. Kemudian bila kita jalankan YouTube-nya, here to the bottom right hand corner and set up my settings a little bit, and click that and go to settings, and we could see in here there are all kinds of different things. We want our sensitivity to be on high. I'm going to adjust my audio while captioning down to 1 here so that it'll add line breaks more frequently, which I like. You can always start captioning when the page loads, and that's fine if you want. I like to just click start captioning when I feel like it, and there are some keyboard shortcuts that you can set up here. But let's go into appearance, and we're going to go ahead and change our font here, and there are lots of different fonts that you can choose from. We're going to go with this Roboto Slab right here, and you can change your text color right in here. You can change your text size, line height, and letter spacing. Very easy. You can capitalize, uppercase, lowercase, however you want. These are going to show what they look like, but our background color is exactly the same as our text color, so right now it's not showing up. You can also see that you can add shadows and stuff, and if you go over on the left and select channels, you can see there are different things that you can add captions to, and experiments doesn't do much for me. Languages, you can go in here and select the language that you would like for your captions. It's only going to do the language that you are actually speaking, so just keep that in mind. Word replacements, you can have it replace foul language or something with other words if you would like. My option for microphone, but it's not actually letting. Oke, itu adalah contoh bagaimana saya memakai bagaimana saya memasang tutorial
di OBS dan didengar di Zoom. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar YouTube kita di speaker PC. Sekarang bagaimana kita mau mendengar suara YouTube itu di Zoom, ya? Ini untuk mendengarnya kita udah set audio outputnya kemana? Tadi ke speaker dari PC, ya. Kita bisa dengar suara YouTube ke speaker PC. Tapi bagaimana kita bisa merelay suara YouTube ini ke Zoom? Oke, kita buka Zoom. Sekarang Zoom terbuka, ya. Kita new meeting. Misalnya, kita udah ada meetingnya. Oke. Kita lihat settingannya. Nah, untuk merelay apa yang saya bicara ke Zoom, kita mesti pakai audio monitor plugin. Nah, ini yang baru plugin audio monitornya baru berguna di sini. Tadi untuk kita memonitor atau mendengar apa yang kita bicara di mikrofon untuk kita dengar di headset. Sekarang kita bicara di mikrofon, kita oper atau kita relay sambung ke Zoom dengan memakai audio monitor plugin. Caranya, oke, filter ini kita pakai audio input, kita kirim memakai audio monitor. Audio monitor masuk ke voice input. Nah, voice input. Ya. Close. Kita lihat di sini. Di Zoom. Audio itu masuk. Ya. Nah, ini. Jadi tadi kita pakai Voicemeeter audio input. Itu saya belum uninstall Voicemeeternya. Jadi sama dengan virtual cable. Virtual cable-nya gabung dengan Voicemeeter. Jadi sama aja. Namanya Voicemeeter input di mikrofon di sini. Ya, mikrofon saya Voicemeeter input dioper ke Zoom. Jadi setiap kata yang saya bicara di OBS ditangkap oleh mikrofon di Zoom. Seakan-akan saya berbicara dengan memakai Zoom. Tetapi sesungguhnya dengan perantaraan OBS. Nah, sekarang tadi mikrofon kita udah relay ya ke Zoom. Jadi pakai virtual cable yang namanya Voicemeeter input dan Voicemeeter output. Mikrofon di Zoom menangkap mikrofon di OBS dengan kabel Voicemeeter output virtual cable. Sekarang bagaimana suara di YouTube bisa ditangkap oleh Zoom? Nah, suara di YouTube bisa ditangkap itu audio outputnya ini kita mesti relay juga. Filter. Nah, di sini Voicemeeter input. Ya. Jadi mikrofon sudah saya relay. Kemudian speaker saya di OBS saya sudah relay juga ke Zoom. Nih, Voicemeeter input. Nah, nanti begitu saya setel YouTube, di Zoom akan tampil. Seakan-akan itu dari mikrofon saya di sini.
Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, saya Tone jalanin. might undermine your message, and it offers suggestions to make you sound more confident. Let's explore a few solutions. The revenue that our business will generate will triple in the next year. When your sentences are hard to understand, Grammarly suggests rewrites so your point is clear and compelling. Our business's revenue will triple in the next year. That's the reaction we want. Intense. Grammarly's conciseness feature helps identify unnecessary phrases. And it proposes succinct messaging to make your point more powerful. 92% of professionals who use Grammarly Readable font and all that kind of stuff. And I'm going to go into settings again. Terlihat kan? Kalau saya diam, YouTube-nya jalan, meter di sini jalan. Yes, sekarang saya diam nih ya. And we're going to click the settings button. We're going to go into appearance. And here's where you can change your alignment if you would like to. You can also add padding in between lines. But Nah, itulah. Jadi, output capture dari OBS, kita link ke kabel, memakai kabel voice meter input. Sama dengan yang kita pakai untuk mikrofon kita. Jadi mikrofon dan audio output kita sambungkan ke Zoom. Jadi begitu YouTube kita play, seakan-akan saya yang berbicara di mikrofon Zoom. Sehingga pendengar peserta di Zoom bisa mendengar suara saya. Itulah tutorial singkat ya tadi web captioner, bagaimana kita membuat suara kita ada teksnya di layar dengan memakai free software dari Chrome, karena dari Google Speech to Text, sehingga kita bisa menangkap web captioner di Chrome ini masuk ke layar kita di OBS. Yang kedua, bagaimana settingan mikrofon saya supaya suaranya jernih. Tadi itu ada filternya. Ya, noise gate min 53 sama min 45, close threshold dan open threshold min 53 sama min 45. Kompresor rasionya 4:1. Thresholdnya minus 18. Attack-nya 6 millisecond. Gain kita standar default 0. Noise suppression levelnya minus 26. Ini equalizer kita. Ini audio monitor plugin untuk merelay suara saya di OBS ke mikrofon di Zoom. Mikrofon di Zoom menangkap sebagai voice meter output. Tuh. Ya, jadi itulah tutorial singkat mengenai web captioner. Dan kedua, settingan mikrofon supaya ngebass dan jelas. Ketiga, bagaimana kita menampilkan YouTube di OBS dan ditangkap oleh Zoom karena kita memakai virtual camera.
kita memakai virtual camera, zoom-nya menangkap layar OBS kita. Seperti inilah zoom-nya menangkap layar OBS kita. Jadi peserta di Zoom akan melihat seperti ini. Sama persis dengan apa yang tampil di OBS saya. Ya. Jadi cukup jelas tutorial ini bagaimana saya berbicara dan langsung teksnya tertulis di layar OBS dan di-relay ke Zoom. Terima kasih. Kiranya tutorial singkat ini membantu kita dalam pelayanan streaming live. Baik itu berbentuk Bible study ataupun fellowship ataupun tutorial. Tuhan memberkati kita semua. Amin.